Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada malam yang terakhir oleh Allah, malam Jumat tanggal berapa? Bulan Hijriahnya tanggal berapa? Tanggal 21. Sebab siang tadi sudah 20. Malam ini malam 21 dari Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kita masih mempelajari tentang nama-nama, memahami nama-nama dan sifat Allah, atau memahami kaidah penting tentang nama dan sifat Allah. Al-Qawaidul Muthla. Ketika ada seseorang baik, kita dengar tentang kebaikan, baru kita dengar saja tentang kebaikannya, kita akan mencari tahu siapa orang itu, siapa namanya, di mana lahirnya, siapa keluarganya, apa jabatannya, dan seluk-beluk kehidupannya. Apalagi kalau kita sudah rasakan kebaikan orang itu. Begitulah kita dengan makhluk. Wallahi ya ikhwan, kebaikan Allah kita rasakan sejak kita belum terlahir ke alam yang bernama dunia fana ini, sampai detik ini. Rahmat dan kebaikan Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala itu melimpah, kita rasakan, banyak kita dapatkan. Wallahi, mengenal nama dan sifat Allah Ta'ala jauh lebih layak dan mesti kita pelajari secara mendalam. Hebatnya ketika kita mengenal sosok, mengenal seseorang yang baik,
Mungkin kita puji, mungkin kita sanjung. Adakah dia pejabat? Adakah dia seseorang yang mencalonkan diri untuk jadi seorang pejabat? Tetapi ketika kita terus mengenalnya dan terus mengetahui seluk-beluk kehidupannya, jatuh sudahlah kepercayaan kita. Oh, ternyata dia cuma begitu. Itulah manusia. Banyak kekurangannya, banyak cacatnya, banyak sifat yang mungkin terpuji satu sisi, tercela di sisi yang lain. Tapi nama Allah, sifat Allah, semakin kita kenal dengan Allah, semakin kita mengenali nama dan sifat Allah, semakinlah kekaguman, kecintaan, bahkan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala terhujam dalam di hati kita. Allahu Akbar. Itulah buah dari mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah taala. Allahu Akbar. Dan kita sudah pelajari pada pertemuan yang sebelumnya kaidah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tentang nama Allah. Apa kaidah yang pertama itu? Antum. Lihat ke saya. Apa nama kaidahnya? Silakan. Apa nama kaidahnya kemarin? Fadhal. Asma'ullahi kulluha husna. Allahu Akbar. Nama-nama Allah Ta'ala itu semuanya husna. Apa makna husna? Apa? Sampai pada puncak keindahannya. Berarti dah terpuncak Ustaz, tak ada lagi yang dah habis batasnya tu. Oh, tak ada batas. Jadi maksud puncak ini susah mengungkapkannya dengan bahasa-bahasa kita. Tidak ada batasan keindahan nama Allah Ta'ala itu. Sempurna. Allahu Akbar. Baiklah. Kita coba kembali memahami setiap penjelasan yang disebutkan oleh Syekh di sini. Cuman antum mesti ingat bahwa metode tentang ini yang terbaik insyaallah, atau untuk kita-kita inilah, saya dan antum, metodenya tahlili. Apa itu? Setiap kalimat itu kita berupaya untuk memahami. Sebab yang terpenting di dalam nama dan sifat Allah adalah pemahaman. Sekalipun hafal, tapi tidak paham bagaimana kita mengamalkan. Dan memahami nama dan sifat Allah ini, itu bisa menjadi ibadah yang akan terus membuahkan pahala besar sekalipun tidak terlihat ucapannya dari lisan. Kita renungi dengan hati kita secara mendalam tentang Al-Hayyu, zat Allah yang maha hidup. Hidup Allah seperti apa? Hayyul ladzi la yamut. Hidup Allah itu tidak akan berakhir dengan kematian. Allahu Akbar. Atau seperti perkataan Syekh di sini kemarin, apa kata Syekh tentang Al-Hayyu? Coba lihat bukunya itu, kitabnya. Kata Syekh, allati lam tusbaq bi'adamin wa la yalhaquha zawalun. Hidupnya Allah itu tidak diawali oleh ketiadaan. Kalau kita dulu di alam yang bernama dunia fana ini tak ada. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah keluarkan kita dari perut emak kita.
Siapa yang mengeluarkan? Allah. Berawal dari ketiadaan. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata. Kenapa kalian masih ingkar juga kepada Allah padahal dulu kalian amwata, tiada, tidak ada kita, lalu Allah yang mengadakan sehingga kita disebut makhluk yang diciptakan. Kalau Allah Khaliq, sang pencipta, Allah tidak berawal dari ketiadaan. Wala yalhaquha zawalun, dan Allah tidak akan berakhir dengan kebinasaan. Mendudukkan paham itulah. Itu yang tauhid tu. Bagaimana pemahaman akidah tauhid itu terhujam dalam di hati. Inilah yang dimasukkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya selama 13 tahun di Mekah. Makanya dulu kajian-kajian kita ini disampaikan oleh guru-guru kita seperti Buya Jufri rahimahullah ta'ala, Jufri Effendi Wahab. Kata ustaz-ustaz kita, ini namanya kajian tauhid, kajian akidah. Sampai Ustaz Muhammad Arif itu sebut pada saya, malam kami ngaji dengan Buya besok pagi, saking terhujam dalam rasa di hati diberikan Buya. Buya mau suruh kami apa, siap rasanya. Baik. Jadi ini contoh bahwa ternyata faedah memahami nama dan sifat Allah Ta'ala itu dalam. Tetapi yang paling penting di antara hal-hal yang penting, kita tanamkan keikhlasan di dalam hati dalam menuntut ilmu itu, agar ilmu itu meresap. Kita menginginkan ilmu Allah. Maka kita, ya Allah, kita ikhlaskan saya duduk bersimpuh belajar memahami nama dan sifat-Mu untuk mencari keridhaan, ya. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepahaman di hati kita. Dan inilah sesungguhnya fiqhul akbar itu. Fikih itu ada beberapa. Fikih asghar dan fikih akbar. Fikih asghar itu adalah fikih kitab-kitab fikih, kitabut taharah, kitabus salah, kitabus saum, kitabuz zakah, kitabul hajj, kitabul jihad. Kemudian rubu' muamalat, rubu' munakahat, rubu' jinayat. Itu dikenal dengan fikih asghar. Ada lagi fiqhul akbar. Apa itu fikih besar? Apa fikih besar itu? Inilah ilmu akidah. Berarti kita sekarang sedang belajar ilmu fikih. Tapi fikihnya fikih besar. Fikih besarnya apa? Ini. Sehingga di antara para ulama kita menulis kitab yang berjudul Fiqhul Akbar. Ya, karya siapa? Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Isinya adalah akidah. Belajar apa? Belajar fikih besar. Ini dia. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi kita mesti ingat bahwa asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Nama-nama Allah Ta'ala itu semuanya adalah indah. Tapi tidak cukup terjemahan kata husna ini dengan indah saja, tidak cukup. Ai balighatun fil husni ghayatah, sampai pada puncak keindahannya. Allahu akbar. Baik secara lafaznya ataupun maknanya. Baik, sekarang kita masih memahami di sini. Ya, kita ulang-ulang. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi kita sudah sebutkan kemarin bahwa ada kelompok yang menolak nama-nama Allah, terbantah oleh ayat walillahi.
Allah memiliki nama-nama, walillahil asmaul husna. Allah walillahi, dan Allah memiliki nama-nama. Berarti Allah jelas memiliki nama-nama. Kemudian di dalam kata al-husna terbantahlah orang-orang yang menolak sifat Allah. Sebab ada kelompok yang menyimpang, yang mengingkari sifat Allah ada. Allah kok ada tak punya sifat? Apa sebabnya kemarin? Husna, dari kata husna. Apa cara membantahnya? Dalam ayat walillahil asmaul husna terdapat dua bantahan terhadap kelompok yang menyimpang. Walillahil asma'u, Allah memiliki nama. Lam di sini adalah lam kepemilikan. Allah memiliki nama-nama. Berarti Allah punya nama. Menolak pemahaman Jahmiyah yang menolak nama-nama Allah. Dan ada lagi di dalam ayat ini menolak pemahaman Mu'tazilah, di mana Mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah. Allah tak memiliki sifat. Dari sisi apa kemarin? Al-husn. Nah, apa cara sisi pendalilannya? Nama Allah Maha Indah. Tidak mungkin nama yang Maha Indah tidak mengandung sifat. Tuh. Sebab ingat ini. Sebab kalau kita, nama kita seringkali tak mengandung sifat. Contoh, nama orangnya Mahmud, terpuji tapi dia tak terpuji. Atau siapa lagi? Ada nama orang misalkan Zaid bertambah tua ya. Atau namanya Akbar. Apa arti Akbar? Paling besar, dia paling kecil. La ilaha illallah. Atau apa lagi yang antum kenal? Nama orang. Ada nama orang misalkan tapi namanya itu tidak mengandung sifatnya. Ada nama orang Putra Kelana. Putra betul, tapi dia tidak berkelana terus. Itu masalahnya. Iya kan? Itu nama manusia. Jadi namanya itu tidak mengandung sifatnya. Itu dia. Ada nama orang Safar. Apa arti Safar? Pepergian. Dia tak keluar-keluar kampungnya. Ini contoh saja. Ada nama orang lagi Asfar. Kuning artinya. Dia hitam kolek. Bayangkan itu. Tapi Allah alim, maha berilmu. Wah, ajib. Maha Allah. Itu tanda ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi di sinilah kita harus memahami. Jadi dalam nama Allah terkandung sifat Allah. Nama Allah itu sifat Allah. Sehingga kalau ilmu Allah al-alim, maha berilmu, berarti betul-betul terkandung sifatnya. Maka nanti nama Allah itu a'lamun wa awsaf. Namanya sebagai nama dan juga sebagai sifat. Dan konsekuensi dari nama kita belum tentu ada pada diri kita. Konsekuensi dari nama kita belum tentu ada pada diri kita. Baik, terus apa kata saya di sini? Coba kita lihat, baca lagi. Biar wadzalika li'annaha mutadamminatun. Itu terkandung sesungguhnya nama-nama Allah yang maha indah itu
mengandung li sifatin kamilatin, sifat yang sempurna, sampurna. Ada orang yang saya kenal namanya Samporono, tapi tidak sempurna, tidak sempurna orang. Ini. Jadi mengandung sifat yang sempurna, la naqsa fiha. Sebenarnya sifatin kamilatin, li sifatin kamilatin itu dah cukup. Sifat yang sempurna lah cukup tuh. Tapi ada lagi penekanan setelahnya, la naqsa fiha, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan pada nama itu. Maka ketika menyebut subhanallah, subhanallah, apa makna subhanallah? Maha suci Allah, seringkali saya sebut, apa Allah yang kita sucikan? Apa Allah yang kita sucikan? Makanya makna tasbih itu tasbihullah, tanzihullah anin naqais. Itu makna tasbih. Menyucikan Allah dari segala sifat kurang. Itu makna tasbih. Subhanallah, subhanallah. Mensucikan Allah dari segala sifat kurang. Atau tanzihullah amma la yaliqu bihi, mensucikan Allah dari segala sifat kurang, dari segala sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Itu makna tasbih. Jadi Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu. Jadi diucapkan dengan lidah kita, dipoham ju hati. Baik. Biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun tak ada kurang. La ihtimalan wala takdira. Apa maknanya kemarin? Ihtimal itu apa? Baik secara lafaznya ataupun secara pemahaman maknanya. Jadi ihtimal itu baik lafaznya, maka tidak boleh ditahrif-tahrif, dirubah-rubah nama Allah itu. Tidak boleh secara takdir, maka dilarang pula tasbih. Tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tak bisa sama. Manusia berilmu tapi Allah berilmu, tak bisa sama ilmu Allah dengan ilmu manusia. Tak bisa. Allah Akbar. Tapi kita paham ini. Makanya yang dituntut di dalam ilmu tauhid itu bukan sekadar masuk ke otak, bukan sekadar masuk ke telinga, tapi masuk ke hati. Makanya di dalam Mausu'atu Fiqhul Qulub, ensiklopedia amalan hati, itu tauhid itu bagian dan amalan hati. Amalan hati yang pertama adalah tauhid. Jadi sebab tauhid itu pemahaman. Tasdikul jazim, pembenaran yang bahasa kampung awak yo menjozam di nyonya. Apakah bapak-bapak sudah mendengar itu? Tidak, saya tidak tahu. Ini kalau ada joyang modo tulun pakai bawun lah. Ada lo joyang langkang, joyang jola menjozam bawun nya. Tu nan pakai dah. Jadi kini tauhid itu tasdikul jazim. Itu makna tauhid tu. Pembenaran yang menjazam. Apa mendalam? Pasti, kokoh, mendalam. Dan akidah disebut dengan akidah. Apa makna akidah? Iman disebut dengan iman karena ada yakin. Aku ikutin dan dipaham betul. Sebab iman disebut iman karena memang ada keyakinan. Kalau dun yakin lain ndak iman nama orang. Ada 3 kemungkinan kata Syekh Abdul Razak. Pertama, raib, bimbang. 2, syak atau zon, dugaan, ragu-ragu atau dugaan. Yang ketiga dugaan. Itu. Kini tentang nama Allah tidak bisa ada ragu-ragu. Makanya nanti ketika ada rasa cacat kepada Allah dalam pemahaman kita, ada terbayang misalkan nafikan subhanallah, maha suci Allah.
Makanya subhanallahi amma ya sifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Jadi permasalahannya bukan hanya mereka orang kafir yang mensifatkan Allah dengan sifat yang keliru. Seringkali hati dan was-was yang ada dalam hati mensifatkan Allah dengan sifat yang kurang. Ini kadang ngadu, saudara. Kadang yang parah lagi ada tata godang Allah. Tata godang ni so dia tidak. Makanya kalau lai bau po juga bau, masih ada juga baru rupanya itu belum Allah itu. Kali masih ada juga kurangnya itu belum Khaliq, itu sang pencipta. Kalau Khaliq mungkin yo masih kurang kan Mas? Ya kan? Masih satu kan? Itulah tuh. Baik. Kini kan si buat berita viral. Ikhwati fillah barakallahu, kurang. Itu gitu. Jadi situlah yang kita dudukkan. Makanya ketika kita meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka. Apa doanya tentang minta keyakinan? Allahumma inni as'aluka. Apa doanya? Imanan wa yakinan wa fikhan, ya. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Jadi kita mesti minta kekuatan keyakinan kepada Allah. Keyakinan Tuhan itu makanya wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada sahabat itu 13 tahun pemahaman bagaimana tauhid itu. Allahu akbar. Di kitab Syadul Raza itu di asbabu ziyadatil iman wa nuqsanihi, itu tentang minta tambahan keyakinan. Ya, ada doa minta tambahan keyakinan, ya. Ya, tapi itu doa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta bagi hati kita makin tambah yakin. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Atau di dalam wajibuna nahwa ma amarallahu bihi, itu Syekh Abdul Razak juga menyebutkan tentang azimatul ala rusyd. Allahumma zidni imanan wa yakinan wa ilman wa fikhan wa yakinan wa ilman. Ini doa. Allahumma zidni imanan wa fikhan wa yakinan wa ilman. Ini perkataannya Abdullah bin Mas'ud. Ini saya kirim. Baik. Silakan disebarkan. So, saya merasa ini sangat penting sekali. Saya kirim, oke. Tuh, ada di situ. Silakan dicek nanti di link yang saya berikan itu. Coba dibetulkan dulu apa tulisan-tulisannya itu. Diedit dulu. Allahumma zidni imanan wa fikhan wa yakinan wa ilman. Dan itu sangat penting sekali. Sebab yang digoyahkan oleh iblis itu keyakinan itulah. Dan tidak akan mungkin iblis membiarkan kita dalam keyakinan yang mendalam dan kokoh tanpa ada godaan. Makanya kalaulah tergoncang keyakinan kita tu dah bahaya. Cubalah laku ang yakin wak kau rumah. Dek, baik bangkai dek. Laku ang yakin kinyo. Kan bahaya ke jor. Itulah. Makanya mohon maaf Mas, kadang bahasa Inggris bagian ludahi. Ini kadang saya bahasa kampung.
Oh, bukan bahasa Inggris itu. Orang bilang bahasa kampar kiri itu kadang seperti bahasa Jepang katanya. Nah, ya polo kayak indah. Tuh. Olalo sokoyo. Tuh. Kan masuk apa? Olalo sotaku. Kan bahasa Inggris, benih bahasa Jepang itu. Olalo sotaku. Baiklah, ala kulli hal. Jadi ini intinya yang ingin saya sebutkan, kita Allah mazidni imanan wa fiqhan wa yaqinan wa ilman. Ya Allah, berikanlah aku imanan wa fiqhan, kefakihan, wa yaqinan, dan keyakinan, wa ilman. Itu di antara doa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Sahabat abarru hadhil ummati quluban, orang yang paling baik hati. Memang keyakinan pada Allah kok. Ini kalau dalam keyakinan pada Allah. Tapi memang keyakinan pada Allah kok timbulnya bermula dari keikhlasan. Hati kita tuh kalau mengharapnya mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah, Allah berikan. Ini sebab dunia itu menggoncang keyakinan. Hawa nafsu itu menggoncang keyakinan. Ingin diakui eksistensi diri kita, itu menggoncang keyakinan. Itulah fitnah. Jadi dunia, apa lagi? Dunia itu kan banyak. Apa itu dunia? Harta, tata, wanita, paket data, itu mana? Ingin diakui eksistensi diri kita. Wah, itu menggoncang keyakinan tuh. Nah, jadi itu yang perlu kita dudukkan. Keyakinan itu baru datang itu seiring dengan pemahaman dan juga keikhlasan. Kalau di dalam perkataan Ibnu Mas'ud ini kan Allah mazidni imanan, berikan iman, wa fiqhan, kepahaman, keyakinan dan ilmu. Ilmu itu juga membentuk keyakinan. Baiklah. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Kemudian Syekh di sini di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, beliau menyebutkan begini. Di dalam memahami nama-nama itu, ya, di dalam Syarhul Qawaidul Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah beliau ini menyebutkan ada 4 bagian. Jadi nama-nama itu ada 4 macam. Harap dipahami betul. Yang pertama, secara kesimpulan, sempurna secara mutlak pada zat dan kaitannya. Nama-nama yang ada itu sempurna secara mutlak pada zat dan keterikatannya, maudu'nya, atau tema yang ada di dalamnya, atau konten yang ada di dalamnya, atau keterikatan yang ada di dalamnya. Sempurna namo itu, sempurna. Tidak ada indikasi kekurangan sedikit pun. Maka untuk bagian yang pertama itulah nama-nama Allah. Contoh, lafaz Al-Hayyu. Ini yang sudah disebutkan di dalam contoh kemarin yang sudah kita baca. Lafaz Al-Hayyu, zat yang maha hidup. Hidup. Dan hidup Allah itu seperti apa? Allahu Akbar. Ternyata hidup yang sempurna hidup itu. Ilmu, sempurna ilmu itu. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan lafaz dan nama Allah itu di situ pada bagian yang pertama itu. Saya ulangi, tentang nama-nama ini ada 4 bagian. Pertama, sempurna secara mutlak pada zatnya dan keterkaitan yang ada di dalamnya. Ilmu, tidak ada. Ilmu Allah tuh semuanya, ini pahami.
ilmu Allah itu apapun yang berbicara tentang ilmu Allah, yang terkait dengan ilmu Allah sempurna. Demikian pun dengan basir Allah, penglihatan Allah tak sama dengan penglihatan makhluk. Apa kata Allah tentang penglihatan di dalam Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala sebutkan la tudrikuhul absar. Apa? Dalam Al-Quran, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Kalian tidak bisa apa? Meliputi penglihatan, tetapi Allah Subhanahu wa taala ya, apa, la tudrikuhul absar, tidaklah bisa mata-mata itu bisa melihat Allah ya, tetapi Allah melihat segala penglihatan yang ada. Jadi penglihatan Allah itu sempurna, maka penglihatan makhluk masih ada kurangnya. Itu nama Allah ya. Sehingga Allah Al-Basir, penglihatan Allah tak sama dengan penglihatan makhluk. Ini kita maklumi makna yang pertama, penjelasan yang pertama atau bagian yang pertama. Yang kedua, tentang nama-nama itu sempurna secara zatnya, pembahasannya. Nama itu sempurna, tetapi tidak pada tema atau kontennya atau pada pembahasannya, pada pembahasan yang relatif. Ini Pak, saya belajar ini juga berat ya. Berat bukan pada memahaminya, berat pada kesungguhan kita, betul-betul butuh fokus, sehingga mendapatkan paham itu ini. Semakin berat kita menuntut ilmu, semakin dalam pahamnya itu. Dan Bapak jangan mengira pemahaman akidatul tauhid ini seberat pemahaman orang-orang kajian-kajian yang lain. Kalau kajian yang lain pemandin tengah malam buik dari kole, ini enggak. Tapi memang butuh pemahaman dan kecerdasan. Jadi kalau kita pikir-pikir agama ini memang untuk orang-orang yang cerdas. Baik. Jadi yang kedua, namo itu sempurna, pada namonya sempurna, tetapi pada kontennya, keterikatannya, temanya tidak. Ini tergantung dengan konteks pembahasannya. Contoh, Allah ya, itu disebut dengan murid. Allah itu berkehendak ya. Iradah itu kehendak. Secara nama, orang yang berkehendak kan sempurna. Tetapi dalam konteksnya tengok dulu kehendaknya kehendak apa? Kehendak yang buruk atau kehendak yang baik? Maka nama, kalau ada orang yang berkehendak, itu orang yang berkehendak itu kan orang yang lebih sempurna dari orang yang tidak berkehendak apa-apa. Tetapi kehendaknya tengok dulu, kehendak yang buruk, buruklah. Kehendak yang baik, baiklah. Jadi orang yang berkehendak, nama pada kehendak itu tepat. Ya. Atau mungkin yang lain, pada sifat Allah. Misalkan ini, Allah Ta'ala itu disebut dengan berbicara, mutakallim. Jadi asal bicara itu sempurna. Tetapi kalau dibuat konteksnya lagi,
lawan berbicara itu bisu. Maka disebutlah oleh para ulama tidak sempurna pada konteks atau temanya. Kalau Bapak berat memahami, dah cukup. Ya. Sebab yang saya inginkan nama Allah itu yang dijelaskan oleh Syekh itu pada poin yang pertama, sempurna pada namanya dan sempurna pada pembahasan. Kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga itu relatif, bisa sempurna atau kurang. Ya. Bisa baik, bisa buruk. Seperti mengejek baik untuk orang kafir, buruk untuk orang Islam. Baik. Maka nanti di dalam pembahasan nama dan sifat Allah itu ada kaedah-kaedah lagi untuk setiap nama Allah terkandung sifat Allah. Pegang nih. Nama Allah Al-Alim, sifatnya berilmu. Nama Allah adalah Al-Basir, Maha melihat, sifat Allah melihat. Tetapi sifat Allah atau perbuatan Allah tidak mengandung sifatnya. Di dalam Al-Quran Allah pernah menyebut begini, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu menipu Allah, tetapi Allah pula menipu mereka. Ini kan perbuatan Allah. Nanti perbuatan Allah ini tidak mengandung sifat Allah. Kita tidak boleh menyebut Allah itu penipu, tidak boleh. Tapi Allah berbuat kan? Allah menipu orang kafir, orang munafik. Relatif, penipu itu relatif. Kalau pada orang kafir buruklah. Ya, kalau menipu Allah, kalau pada orang kafir baiklah. Kalau menipu Allah buruklah. Jadi nama penipuan itu relatif, tengok dulu. Ya. Jadi dari sisi nama, sisi penipu itu, misalkan menipu pada jual beli tidak baik, tapi menipu saat perang baik. Baik. Sekarang kalau berat lagi memahami ini, karena keterbatasan ilmu saya mungkin menguraikannya sama antum. Yang jelas ambil ini, bahwa nanti di dalam nama perbuatan Allah itu tidak terkandung sifat Allah. Ada lagi dalam Al-Quran, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tu'yanihim. Allah mengolok-ngolokkan orang-orang kafir. Kan berarti Allah memperolok-olokkan, itu perbuatan Allah kan? Tidak boleh kita sebut Allah mustahzi'u, tukang olok-olok, tak boleh. Tapi Allah mengabarkan sendiri memperolokkan orang-orang kafir. Maka kabar tentang perbuatan Allah itu lebih luas lagi. Tidak boleh kita sebut Allah memperolok. Baik. Atau apalagi sifat Allah yang Allah sebutkan, apalagi perbuatan Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat tipuan, makar. Allah pula membuat tipuan, dan Allah sebaik-baik pembuat tipuan. Maka tidak boleh kita sebut Allah memang memperbuat, menipu orang-orang kafir. Tapi kita tidak boleh Allah kita sebut makirun, makir, pembuat tipuan. Tak boleh kita sebut nama Allah begitu. Baik. Kemudian yang keempat, tentang mutlak kurang 100%. Ya. Ini lawan dari sifat nomor 1 dan 2, jahan. Ini tidak ada pada Allah sama sekali. Bodoh tidak ada pada Allah sama sekali. Ya. Atau apa lagi? Tidak maha pelupa. Tidak ada pada Allah. Jadi ini sebenarnya yang disebutkan oleh Syekh ini tentang nama-nama ini, 1 sempurna pada namanya dan pembahasannya, 2 sempurna secara nama tapi tidak pada relatif pada kontennya. Tengok dulu kontennya, konten apa.
Relatif pada kontennya. Yang ketiga, bisa sempurna, bisa pula kurang. Yang keempat, kurang semuanya. Dah. Yang berat memahami ini, ambil poin yang pertama saja. Bahwa Allah sempurna pada namanya dan pada pembahasan nama-nama itu secara mutlak. Baik. Sekarang coba kita lanjutkan dulu. Sampai mana kemarin? Untuk ini misalnya itu kita buat misal, sudah kita sebut tentang misal al-hayyu kemarin. InsyaAllah sering berjalan waktu nanti sering kita dengar ini. Saya mengajar kitab Qawaidul Musalin ini bertekad saya bahkan berulang-ulang nanti. Khatam ulang lagi. Karena saya merasakan betul-betul nikmat belajar ini. Ya. Kemudian coba lihat contoh yang Syekh sebutkan di sini. Pada pertemuan yang lalu kita membuat contoh apa? Menyebutkan contoh al-hayy. Wal misalu akhar al-alimu ismun min asma'illah mutadamminun lil ilmil kamil alladzi lam yusbaq bi jahlin wa la yarhaquhu nisyanun. Nah, kemudian firman Allah di situ ya. Sekarang coba misal Ar-Rahman lagi. Wa misalus tsalits. Misal yang ketiga. Ar-Rahman. Zat yang Maha Penyayang. Penyayang ini ismun min asma'illahi ta'ala. Nama dari nama-nama Allah Ta'ala. Mutadamminun lirrahmatil kamilati. Yang mengandung bagi sifat rahmat yang sempurna. Allati qala anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang rahmat Allah Taala? Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi biwaladi. Ini riwayatnya begini. Di dalam kitab terjemahan ini ada catatan kakinya. Hadis riwayat Bukhari ini. Ya. Dalam kitab Al-Adab bab rahmatul walid wa takbiluhu wa mu'anaqatuhu. Demikian pun dalam riwayat Muslim ya. Dari Umar bin Al-Khattab, beliau berkata, suatu ketika ada para tawanan dibawa kepada Rasulullah. Tiba-tiba salah seorang wanita dari tawanan tersebut mencari-cari kalau mendapatkan bayinya dalam kerumunan tawanan itu yang akan diambil, lalu dia gendong. Kemudian dia susui. Lalu Rasul bersabda, apakah kalian percaya kalau wanita ini tega melemparkan bayinya ke dalam api? Percaya enggak kalian kalau wanita ini kan kehilangan anaknya, dapat dia. Percaya enggak kalian kalau wanita ini dimasukkannya anak ini ke dalam api? Sahabat menjawab, tidak. Demi Allah, tidak mungkin. Dia mampu untuk tidak melemparkan bayi tersebut ke dalam api. Lalu Rasul berkata, sesungguhnya Allah tidak lebih sayang kepada hambanya daripada rasa sayang ibu tersebut kepada anaknya. Allah. Apa kata Rasulullah? Allahu arhamu bi ibadihi. Allah lebih sayang kepada hambanya min hadhihi biwaladiha, dari sayangnya ibu ini kepada anaknya. Sekarang coba kita pahami dulu bagaimana sayang ibu kita kepada kita. Acibo konang sayang oma awak ja kocik. Sayang ibu kita sejak kecil kepada kita, coba kita renungkan. Coba apa? Saya waktu pondok dulu, kan kami di asrama itu masak sendiri, pakai kompor, tidak kompor gas. Jadi kadang-kadang masak itu payah juga. Emak saya sering buatkan sambal.
Apa ti sambalong kodok dikirimnya ondang ayam atau yang lain-lain. Saya sering terkunyah lengkuas. Ya. Koton ayam salah lingkue. Itu yang enaknya. Kadang sambal lado, goreng keripik, macam-macam semuanya dikirim. Payah awak kaulah di rumah, itu di rumah tapu-hapu sambal ini. Tuh mak, ibu kita lebih mau cuma makan dengan nasi putih dan cabai, apalagi ibu saya tak makan cabai. Ya? Cukup dengan garam saja misalkan, asal anaknya bisa makan dengan makanan yang lebih enak. Tui emak. Wajar kalau orang katakan kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Bukan separuh jalan, sepanjang galah. Apa pula panjang galah? La ilaha illallah. Itu kasih ibu. Coba tengok kita si sayang kita kepada anak kita hari ini. Kok bongak nala anak awak hitam, kolek, pendek, takadedek, powi, godang, matu, tabilolong, pusik, tabudu loh. Tapi tentu tabudu. Hah? Pusarnya besar. Apa sebenarnya? Timbul. Tapi anak tadi rambut kribo. Sayang kita sama anak. Bayangkan tuh. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Kata Rasulullah, Allah lebih sayang kepada hambanya ketimbang ibu ini kepada anaknya. Allahu Akbar. Makanya ketika kita kehilangan emak kita, seperti apa rasanya? Seperti apa rasanya kita kehilangan emak? Meninggal emak kita, apa so? Atau orang ejek emak kita? Tubuh apa lo? Peduli dia. Jangan cubu-cubu. Itu sayang kita baru ke emak kita. Apalagi sayang emak kita kepada kita. Sejak telapak kaki sebesar ibu jari kita hari ini dibesarkannya. Apa ndak sayang nih? Allahu Akbar. Kalau dihitung mungkin ciri kita nanti makan di omak kita entah berapa matu, entah berapa kilo kah? Apalah kenindak emak kita lagi makan, tolongi emak anak atako nak marah, anak tolongi anak buang air. Kojo dah tak makan tadi. Sedang makan cuci itu. Untung kini pakai pempes dulu. Jadi kasih sayang emak zaman sekarang dibandingkan emak zaman dulu, kalau di pempes tolak ukurnya enggak sama leh. La ilaha illallah. Allah Ta'ala lebih sayang kepada kita. Bagaimana pula tidak? Coba bayangkan. Sekarang yang menjaga kita di saat tidur siapa? Emak kita saat dia ada waktu tidurnya. Siapa yang menjaga kita saat tidurnya mak kita? Padahal ada semut, ada binatang-binatang kecil yang kan bisa masuk ke telinga kita. Siapa yang menahan Tuhan? Allahu Akbar. Bayangkan tuh, waktu kita kecil Tuhan. Allahu Akbar. Itu menunjukkan di hadapan kita saja kita bisa membuktikan dengan bukti yang sangat banyak kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayang ibu kita. Allahu Akbar. Makanya kalau ada orang yang tidak rindu rindu untuk berjumpa dengan Allah, berarti dalam hatinya tidak ada kasih sayang kepada Allah. Kini terogak kita. Rindukah kita ingin berjumpa dengan emak kita, ayah kita? Di antara kita ada yang mati maknya, ada yang mati ayahnya, atau belum mati sama sekali lagi. Rindu tak kita berjumpa dengan ayah dan ibu kita? Tak ada, peknya boleh.
La ilaha illallah. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita rindu ingin berjumpa dengan mak kita? Karena kita merasakan kasih sayang mak kita kepada kita. Berarti kalau ada orang yang tidak rindu ingin berjumpa dengan Allah, hatinya tidak merasakan kasih sayang Allah pada dirinya. La ilaha illallah. Padahal rahmat Allah itu teramat sangat luas. Apa kata Allah dalam surah Al-Mu'min? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Allahu Akbar. Itu dalam surat Al-Mu'minun. Kemudian saya melanjutkan di sini, ya. Kata beliau, yakni Ummu Sabi wajadathu fis sibi fa'akhadhathu wa alsaqathu bi batniha wa arda'athu. Maknanya kasih sayang lebih besar daripada sayang seorang ibu pada anak yang tertawan lalu menemuinya kemudian memeluk dan menyusuinya, ya. Wa mutadamminun aidan lirahmatil wasi'ah allati qala Allahu anha. Juga mengandung kasih sayang yang luas yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran. Jadi yang di atas tadi itu seperti itu Rasul bandingkan, lebih sayang Allah pada kita. Seperti apa? Coba bayangkan tuan. Kalau kau nang butuh kau ketek leh, deh wak nangi so, nangi takut nak minta gusuk dia mak. Kita menangis-tangis biar mak kita menggunakan telapak tangannya untuk mengusap-usap punggung kita. Saya masih teringat lagi ketika bang saya ni Ong Amanarni pergi belajar ke Sumbar sana, ke Payakumbuh. Saya tak dibawa ayah saya. Mungkin dengan segala pertimbangannya. Tak boleh dilop yang menangi. Jadi menjelang ayah saya sampai ke rumah, besok saya dah bertekad tuh, dengar dia pulang ke rumah, saya hantam besok menangis. Jadi makanya kalau anak saya sekarang menangis, dia tidak heran saya. Itu dia, karena memang itu kerja kita dulu. Itu dia masalahnya. Jadi menjelang ayah saya masuk ke rumah, atau nangis. Untuk apa? Biar ayah kita dilenga-lenga awak dia. Apa sih siaran? Biar ayah kita mengusap-usap kita lagi. Dia tak seketik so awak hati. Senangnya hati kita ayah kita. Diusap dek kau. Nangis asal dia tangi. Tu je nyolok kawak. Kita anak-anak kita kan sering seperti itu. Lebih sayang Allah daripada perbuatan ayah kita yang seperti itu. Lebih sayang Allah Ta'ala kepada hamba jadi perbuatan ibu kita yang seperti itu. Allah Akbar. Tuh, berarti kan kehangatan yang diberikan Allah orang tua kita tak sebanding dengan rahmat Allah. Makanya dalam surah Al-A'raf saya bawa sini, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku luas meliputi segala sesuatu itu. Allahu Akbar. Ada yang tengok doa, wa qala an du'ail malaika lil mu'min, tengok doa malaikat untuk orang-orang mukmin. Apa doa malaikat untuk orang mukmin? Apa doa di sini? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Itu yang tadi ya. Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Dah saya sebut tadi. Kemudian saya melanjutkan. Pada kesempatan yang berikutnya nanti kita baca tentang penyempurnaan dari kaidah ini. Itu rahmat Allah. Tapi coba lihat ayat lain lagi. Saya ingin tambahkan ayat lain tentang rahmat Allah. Rahmat Allah itu juga terhadap dosa-dosa kita. Tengok dalam surah Az-Zumar ayat 53. Kata Allah, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Banyak berbuat dosa. Salat enggak,
puasa tidak, perbuatan yang haram, dosa-dosa besar dan banyak dilakukan. Mencuri, lejule kelapu muda orang, kelapu muda awak je dulu ha. Tapi kalau itu tak diampun oleh Allah orang. Sebelum kita minta maaf. Atau perbuatan zina, perbuatan riba, perbuatan yang lainnya. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang banyak berbuat melampaui batas atas diri. La taqnatu mir rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Allah sendiri yang menyebut seperti itu. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Makanya berputus asa dari rahmat Allah itu dosa besar. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa itu, diampuni Allah. Allahu Akbar. Innahu wal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu Akbar. Itu tentang Maha Pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tengok lagi di dalam hadis. Bagaimana rahmat Allah. Allahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana 'ala rahilati bi ardi falatin. Sungguh Allah lebih bergembira dengan taubat seorang hambanya. Ketika hamba tersebut bertobat dari salah seorang di antara kalian yang berada di atas untanya di satu tanah lapang. Fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amu wa syarabuhu. Tiba-tiba tunggangannya tersebut hilang. Padahal semua makanan minuman ada pada tunggangan tersebut. Fa aisa minha. Ia pun berputus asa. Fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aisa min rahilatihi. Lalu ia pun mendatangi sebatang pohon lalu berbaring di atas naungannya. Fa bainama huwa kadzalik, ketika dia berada di bawah pohon itu, id huwa biha qa'imatan indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min syiddatil farah. Ketika dia berada di bawah tunggangan itu, di bawah pohon itu, ia betul-betul sudah berputus asa. Ontanya tidak kembali lagi, tak kemana-mana aduknya. Ketika itu orang dalam keadaan demikian, tiba-tiba datang tunggangannya, berada di hadapannya. Ia pun bersegera menarik tali ikatan yang ada pada tunggangan tersebut. Kemudian kena senang, saking senangnya berdoa, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ahta'a min syiddatil farah. Dia senang, unta dia hilang, tidak ada harapan untuk dapat lagi. Tiba-tiba ada di hadapannya. Saking senangnya dia pun berkata, ya Allah, engkaulah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Terbalik ucapannya tadi. Saking senangnya dia sebut Allah itu, engkaulah saya, Allahumma anta abdi, ya Allah, engkaulah hambaku dan saya wa ana rabbuk, saya adalah Rabbmu dan Tuhan anehnya. Saking senangnya dia, terbalik dia mengucapkan kata Rasul, ahta'a min syiddatil farah. Dia salah saking bergembiranya. Nah, terbayang maknanya kan? Kata Rasulullah, Allah lebih senang. Allah Ta'ala asyaddu farahan. Allah lebih senang. Lallahu, bukan Allah. Lallahu asyaddu farahan. Sungguh demi Allah, Allah lebih senang bi taubati abdihi. Lebih senang. Contoh apa senang Allah Ta'ala. Kalau bertobat kita kalau awak kan ya senang hati ni kok siang tobat. Belum sesenang Allah lagi dengan taubat hambanya. Cuman sayang kita sering tak senang dengan taubat kita. Ikut loh jadi penyakit. Kita taubat tapi taubat kita tu belum begitu senang kita dengan taubat kita. Ada lagi hadis yang lain, coba bayangkan. Innallaha ta'ala
yabsutu yadahu bil laili, sesungguhnya Allah membuka tangannya di malam hari, liyatuba musii'un nahar, untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah membentangkan pula tangannya. Jangan pula dibayangkan tangan kedua apa tangan Allah, tidak. Yang penting tangan selesai, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluknya. Selesai. Allah membentangkan tangannya di siang hari. Untuk apa? Liyatuba musii'ul lail, untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari. Hatta tatlu'a syamsu min ma'ribiha, sampai matahari terbit dari sebelah barat. Seperti itu Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala terima terus. Allahu Akbar. Allah. Allah. Bahkan ya, dalam hadis qudsi kan disebutkan bagaimana ketika seorang hamba itu berbuat dosa, dosanya itu sudah apa? Dosanya sudah memenuhi langit dan bumi. Sudah penuh langit, sudah penuh bumi. Bayangkan. Bikurabil ardi, sepenuh bumi. Ya. Coba tengok dalam hadis qudsi, ya bani Adam, wahai anak Adam, kata Allah Ta'ala, lau ataitani bikurabil ardi khataya, kalaulah kamu datang kepadaku membawa apa? Sebesar bola bumi. Ya. Sebesar bumi, sepenuh bumi ini kesalahan. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, tapi kemudian kamu datang kepadaku tanpa mempersekutukan aku, la ataituka bi qurabiha maghfirah, saya akan datang kepadamu sebesar bumi pula ampunan Allah. Seperti apa banyak dosa. Makanya rahmat Allah itu maha luas. Rahmat Allah. Jadi kembali kepada kaidah nama dan sifat Allah. Jadi rahmannya Allah itu sampai pada puncak dan titik itu. Allahu Akbar. Bayangkan apapun dosa dibuat, apapun dosa sudah kita kerjakan, hatta dosa syirik, kalau bertaubat sebelum mati diampunkan Allah. Tapi kalau tidak bertobat sebelum mati, tidak lagi diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dan rahmat Allah itu sangat luas. Di dunia ini Allah berikan rahmat Allah Ta'ala itu hanya satu, dan Allah tangguhkan rahmat yang luas itu untuk di hari akhirat kali. Rahmat Allah itu 100%, 99% Allah berikan di surga. Allah Akbar. Seperti apa itu rahmat Allah? Allah Akbar. Itu yang perlu kita renungi, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita ini masuk surganya kita itu dengan rahmat Allah. Coba bayangkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, hadis yang apa? Ya, hadisnya bunyi begini. Fa innahu la yudkhilu ahadan al-jannata amaluhu. Seseorang tidak akan masuk surga dengan sebab amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Ini mereka bertanya, tidak pula engkau ya Rasulullah? Rasul mengatakan, wala ana, tidak juga saya bisa masuk surga illa dengan amalan saya, illa ayyataghammadani Allah bimaghfiratihi wa rahmatihi, bimaghfiratin wa rahmah, kecuali Allah menganugerahkan kepadaku keampunan dan rahmatnya. Makanya kita butuh rahmat Allah.
Setelah kita memahami bagaimana luasnya rahmat Allah, ternyata kita butuh rahmat Allah. Makanya dalam kita beribadah tuh yakini betul tuh. Kita tidak akan bisa masuk surga dengan amalan kita, kecuali dengan rahmat Allah. Apa sebab surga itu tidak akan terbeli? Ada dulu pelatihan tahun 2017 di Hotel Ibis, namanya bukan baru tuh, jangan pakai L. Nah. Kalau pakai L bahaya nih. Hotel Ibis namanya. Itu biaya satu sewa semalam 300 ribuan. Apa fasilitasnya, Pak? Fasilitasnya biasa-biasa. La ilaha illallah. Aduh, Mary di situ minta pijat tambah lo dah. Minta makanan yang lebih dari yang disediakan itu tambah harga. Seandainya 10 hari kita di surga itu udah 3 juta, 100 hari udah 30 juta, 1000 hari udah berapa puluh lah ya metong. Ini kita di surga selama-lamanya. Itu menunjukkan surga tidak akan terbeli dengan amalan kita. Dengan rahmat Allah lah surga itu kita dapatkan. Jadi berharaplah kita amalan seketik, amalan kita sedikit, tetapi yakin. Makanya orang yang bertauhid itu, di situ letak amalan dia tuh berkualitasnya. Amalannya sedikit, tapi keyakinan di hati dia dengan rahmat Allah itu kan luas. Dia mengerjakan, ya Allah, saya berharap rahmat. Makanya disitulah kita betul-betul berharap rahmat Allah. Allah limpahkan rahmat itu pada kita. Baik, ini tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Inti dari pembahasan kita ini adalah asma'ullahi kulluha husna. Rahmat Allah Ta'ala itu semuanya sampai pada puncak keindahan. Bukan berarti puncak itu sudah terpuncak, tidak ada lagi, tidak. Habis. Bukan bermakna habis, tidak ada lagi, tidak. Tidak ada ungkapan lagi untuk menunjukkan kesempurnaannya. Maka itulah yang perlu kita dalami. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, kita hanya perlahan-lahan untuk memahami ini. Ya, biar saja setahun 2 tahun kita mau khatamkan kitab, tak apa-apa. Ini baru kaidah yang pertama ini, Pak. Itu belum selesai, itu kaidah yang pertama. Masih ada satu yang saya tahan untuk dijelaskan pada pekan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita cukupkan. Saya hanya kajian sampai Isya saja. Kalau ada pertanyaan bab lain silakan. Ya, sebab pertanyaan tentang tauhid, tentang nama dan sifat Allah ini itu jarang ada pertanyaannya. Ya, sangat jarang. Karena alhamdulillah kita juga ini menunjukkan bahwa pemahaman Ahlus Sunnah itu mudah. Di mana-mana tempat saya kalau mengkaji kitab akidah dan tauhid itu jarang ada pertanyaannya. Itu menunjukkan bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mudah memahaminya. Walaupun berat untuk memasukkannya ke dalam hati, tetapi mudah untuk memahaminya. Dan kaidah yang pertama ini kalau tidak percaya bapak-bapak cobalah direnungkan. Semakin dalam kita merenungi, semakin dalam pula rasa itu di hati. Dan ternyata ketika kita menghafal nama ini, misalkan asma'ullah ta'ala kulluha husna, semua nama Allah Ta'ala itu indah. Ternyata itu yang menjadi amalan di hati kita itu nanti. Ingat kita. Cuman itu jangan hanya sampai di situ belajar ini. Sebab nama Allah yang 99 itu nanti pelajari itu. Jadi ketika misalkan Al-Latif, Maha Lembut, dapat kita. Saya menengok orang-orang Arab itu atau syekh-syekh itu. Kemarin kan kami dengan Syekh Dr. Hamud Al-Faqih ke Ludai. Itu di jalan itu, Pak. Syekh Hamud Al-Faqih ini Masya Allah, hampir tidak berhenti beliau ngomong.
menyampaikan faedah-faedah ilmu. Itu banyak tentang nama-nama Allah. Saya merasakan apa yang beliau sampaikan itu di keedah-keedahnya banyak. Keedah-keedah ini tentang, jadi nampak semuanya di pikiran para ulama itu, nampak semuanya di hati mereka para ulama itu. Ketika terjadi hal ini, nampak deh. Terjadi hal ini, nampak deh. Di situ Pak. Jadi paham. Kalau kitab yang lain mungkin kan sesekalinya kita untuk itu. Ini kehidupan. Jadi tauhid itu dalam kehidupan itulah diterapkan. Dalam tauhid itu di kehidupan itulah diterapkan. Dan disitulah kita bisa ikhlas. Sebab orang bisa ikhlas itu begini. Ini tambahan-tambahan saja. Orang bisa ikhlas itu orang apabila dia tidak berharap selain daripada Allah. Itu orang ikhlas Pak. Tak ada diharapkan. Kenapa orang bisa tidak berharap selain daripada Allah? Kenapa kira-kira? Disinilah keterkaitan ikhlas dan tauhid itu. Sebab di dalam hatinya dia meyakini tidak ada yang bisa diharapkan selain Allah. Apa yang kita harapkan lagi yang lain selain dari Allah? Yang memberi Allah, yang punya Allah, tertanam terhujam dalam di hati itu. Disitulah kita bisa ikhlas Pak. Murni mengharapkan ridho Allah, murni mengharapkan kasih sayang Allah. Jadi dia punya rentetan nanti dalam kehidupan kita yang lain. Tidak ada yang kita harapkan selain dari Allah. Allahu Akbar. Maka pembahasan kita akidah wajar. Dari 9 bab pembahasan akidah itu yang pertama ada tauhid. Makanya kalau ada orang yang belajar ilmu akidah tetapi hanya banyak ilmu akidah dipelajari untuk orang, untuk menilai orang, itu menunjukkan porsi ilmu akidah tauhidnya masih kurang. Jadi porsi ilmu akidah yang paling banyak itu tauhid. Bayangkan 99 nama Allah. Kalau dapatlah Bapak mendownload rekaman kajian Buya Zamzami Pak tentang nama dan sifat Allah, download lah, tapi belajar bahasa kampung. Itu saran saya. Dalam Pak. Yang mengenalkan saya dengan kitab ini Buya Zamzami. Dalam. Luar biasa. Saya ini 1/10 beliau belum sampai sama mereka. Karena Buya ini bertungkus lumus dia di sana. Dan di hati beliau tuh. Tapi ya dengan bahasa beliau. Ya. Bahasa beliau. Itu. Jadi untuk itulah saya melihat guru-guru yang dah tua-tua itu letak mereka bisa itu Pak. Bisa berbuat, bisa berjuang, bisa ikhlas, bisa ini, bisa itu, mendalam tauhid ini dalam diri. Allahu Akbar. Kalau kita ini kan kadang-kadang terlupa, tahu tapi terlupa kita. Dan kehidupan tuh banyak yang membuat kita tuh Pak tergoncang akidah kita, tergoncang tauhid kita. Kami kan selalu nyari dana ini, atau sering digoncang tauhid kita tuh. Kadang tidak apa maksudnya ini? Kadang sudah berupaya betul rasanya mencari donasi tak dapat. Di saat sudah sampai kepada puncak keputusasaan kepada makhluk, akhirnya baru sadar kita memang rizki dari Allah. Baru Allah kasih Pak. Berarti kadang saya bilang Allah tidak menginginkan, ini Allah masih menyelamatkan kita. Sebab Allah masih kasih kita kesempatan untuk sadar. Kadang kan tak sadar kita. Kita mencari sesuatu itu. Orang kenapa dia mesti ingin diakui eksistensi diri dia? Sebab dia memandang bahwa yang memberikan segala sesuatu itu ada selain dari Allah. Tapi kalau kita sudah memandang segala sesuatu yang memberikan Allah, tidak ini.
Yang buat kita bahagia Allah, buat kita gembira adalah Allah. Yang memberikan segala-galanya adalah Allah. Makanya urusan kita kalau sudah urusan Allah tak peduli lagi, Pak. Makin kurang kita dengan hiruk pikuk apapun itu, hiruk pikuk dunia, hiruk pikuk perselisihan, hiruk pikuk ini itu, dah. Akbar. Cukup sekian. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.